shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Seli Fitriani dengan NPM 101202226 dari kelas A3 kelompok 6 Studi Kelayakan Bisnis Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai RJA Butik. Yang pertama adalah latar belakang. Rumah Jahit Aulia merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion muslim. Rumah Jahit Aulia berdiri sejak tahun 2013, berlokasi di Raden Ganda, Gang Sopandi, nomor 13, RT2 RW 10, Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Rumah Jahit Aulia memproduksi secara langsung oleh home industry produknya, tetapi pemasaran yang dilakukan oleh Rumah Jahit Aulia adalah secara online. Visi dan misi. Visi dari RJA Butik adalah memberikan kualitas fashion yang terbaik untuk semua pelanggan hingga memberdayakan pegawai agar memiliki skill dan menuju masa depan yang lebih baik. Misi dari RJA Butik adalah menerapkan hasil yang terbaik dan menciptakan kepuasan konsumen demi tercapainya sasaran marketing yang terbaik, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, ada perkembangan saat ini. Target pasar yang sama yaitu fokus pada imigran Indonesia yang ada di luar negeri. Rencana pengembangan dari RJA Butik adalah inovasi terbaru dari produk fashion gamis fashion masyarakat Indonesia banyak berkiblat ke negara gingseng atau Korea Selatan. Tidak hanya fashion, masyarakat Indonesia khususnya perempuan banyak juga yang tertarik terhadap budaya Korea Selatan tersebut. Salah satunya adalah hanbok atau pakaian tradisional Korea Selatan yang sering muncul di drama-drama kolosal Korea Selatan. Hal tersebutlah yang menginisiasi kami untuk membentuk usaha dengan inovasi yang berbeda, yaitu dengan cara tidak hanya sekedar terfokus pada desain gamis pada umumnya, tetapi juga pada desain lainnya seperti memadukan dengan hanbok Korea, namun di samping itu tetap mempertahankan nilai budaya Nusantara. Selanjutnya ada aspek pemasaran yang terdiri dari market size adalah jumlah total pelanggan maksimum yang diharapkan untuk didapatkan selama jangka waktu tertentu. Biasanya kerangka waktu ini diukur selama 1 tahun. Selanjutnya ada market growth atau pertumbuhan pasar. Adalah konsep yang mengacu pada peningkatan dalam ukuran pasar secara keseluruhan. Kata lainnya, market growth adalah sesuatu yang mengindikasikan seberapa besar potensi penjualan yang ada di pasar dan seberapa cepat permintaan pasar meningkat dibandingkan dengan penawaran. Market share dapat didefinisikan sebagai total penjualan suatu perusahaan dibandingkan dengan total penjualan yang ada di pasar. Angka penjualan ini bisa dihitung secara rasional dan dimanfaatkan untuk beberapa keperluan seperti menentukan posisi perusahaan di pasar, merumuskan dan memilih strategi yang akan digunakan untuk mempertahankan atau memperluas market share, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2013. Selanjutnya ada kapasitas perbandingan dan kapasitas produksi yang masuk pada demand estimation, yaitu jika permintaan melebihi kapasitas produksi yang ada, perusahaan dapat menghadapi masalah seperti keterlambatan pengiriman, kekurangan barang, atau kehilangan pelanggan. Selanjutnya ada perbandingan permintaan. Konsep penting yang mengukur seberapa sensitifnya permintaan terhadap perubahan harga permintaan. Selanjutnya ada peramalan market share. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa, menurut Nasution tahun 2003. Lalu ada segmentasi pasar yang terdiri dari segmentasi demografi, segmentasi psikografi, segmentasi geografi. Selanjutnya ada market targeting, yaitu target pasar merupakan sekelompok orang yang menjadi target penjualan produk Anda.
Ada juga market positioning, yaitu kemampuan badan usaha untuk mempengaruhi persepsi pelanggan yang mengenai produk mereka yang serupa dengan milik kompetitor. Lalu ada marketing mix yang terdiri dari 3P, yaitu produk, price, dan promosi. Strategi promosi yang akan digunakan oleh RJA Butik adalah personal selling, media sosial, WOM atau word of mouth, dan membangun relasi partner. Selanjutnya adalah desain produk. RJA memiliki beberapa desain produk, yaitu dengan tambahan hanbok atau desain ala Korea Selatan yang dipadu-padankan dengan batik ala Indonesia, sehingga membentuk desain gamis yang cantik dan dipadu-padankan dengan style ala Korea. Proses produksi dari RJA Butik yaitu ada yang pertama itu desain, lalu cutting, lalu sewing, finishing, juga packing. Selanjutnya ada manajemen pengadaan barang, yaitu proses pembuatan gamis hanbok di RJA Butik diawali dengan pembelian bahan kain pada supplier PD Jujur. Selanjutnya, kain dipotong sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Setelah kain selesai dipotong, maka kain dijahit mengikuti pola desain yang telah dibuat. Tahap terakhir dalam proses pembuatan gamis hanbok adalah finishing, di mana kain sudah menjadi gamis siap pakai. Peralatan kantor dan furnitur yang dibutuhkan dalam pembuatan gamis RJA Butik adalah gunting, penggaris, laptop, pulpen, correction pen, pensil, penghapus, sticky note, stop map folio, opener, box file, kursi, meja kantor, kertas HVS A4. Selanjutnya ada pengoperasian perusahaan. Ada 3, yaitu promosi, penjualan, dan pembelian. Spesifikasi bangunan dan tata letak pengoperasian perusahaan terdiri dari dapur dan WC, tangga, ada ruang jahit, ruang cutting, ruang admin, finishing, ruang istirahat, dan gudang stok barang. Selanjutnya ada aspek organisasi dan manajemen yang terdiri dari job description yang meliputi pemilik butik, kepala butik, staf keuangan, staf produksi. Yang kedua ada job specification, yaitu mencakup deskripsi yang terperinci mengenai kualifikasi, keterampilan, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalankan suatu peran pekerjaan secara efektif. Selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja. Membantu organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan, memastikan mereka memiliki tenaga yang terampil dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis yang. Selanjutnya ada rekrutmen, adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik karyawan tambahan melalui beberapa tahap. Hal ini termasuk tahap mengidentifikasi, mengevaluasi, menentukan kebutuhan staf kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi karyawan. Selanjutnya ada ikatan kerja, yaitu memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada sistem kompensasi. Tujuan dari kompensasi ini antara lain untuk memperoleh ikatan kerja sama antara perusahaan dengan karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan yang dijalaninya, sehingga menjadi lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal dan memperkuat disiplin dalam bekerja, serta mendapatkan pengaruh positif dari serikat buruh. Berikut adalah aspek keuangan dari RJA Butik. Sumber permodalan dan biaya modal adalah asal sesuatu yang memiliki nilai, memiliki daya beli, dan memiliki kekuasaan dalam menggunakannya, seperti uang atau peralatan yang digunakan sebagai awal untuk mendirikannya sebuah usaha. Biaya modal merupakan faktor utama dalam membangun sebuah bisnis. RJA Butik mendapatkan biaya modal yang berasal dari owner sendiri. Berikut adalah prediksi kebutuhan modal kerja dari RJA Butik. Lalu ada prediksi penyusutan dari RJA Butik. Berikut laporan keuangan bayangan dari RJA Butik.
Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.